Curug Kancil. Tuh. Nah ini menuju Curug Kancil itu memasuki perkampungan. Cuaca ekstrim, dulur, menuju wisata Curug Kancil. Ini bersama tim Kedaeng Channel, Perboga Channel. Tong teng. Guys, sini guys. Cuaca jalanan ekstrim sekali. Dulur-dulur ini perjalanan menuju Curug Kancil, wisata Curug Kancil. Banyak batu-batu, ini ada kali kecil juga ya. Kali kecil, curugnya di atas sana. Banyak batu-batu. Seur bangku di seur bangunan, cuman bakal tahun kemari pemerintahan desa bekerja sama sareng Bagian Garut kan ada mau TND tadi paling debur, mungkin cuma tahun ditutup ya. Awates material batu. Awates. Ya, kan Curug Kancil vakum ke sampai 2 tahun. Mohon kita urus ini. Mohon. Karena anu diutamakan kan pemerintah desa keselamatan. Iya, betul. Itu kena pinuh juga tadi saya teh. Oh itu. Itu material batu Muarageng kita tiluhur kita. Jelas beko. Power jelas beko. Jadi kita ini belokan lah ya. Mohon. Itu konsumsi warga. Iya, dia kan power. Oh, itu hujan dia mau kacang. Ya, kayaknya nggak bisa kameranya. Nggak bisa. Ketinggiannya
biasa. Tinggi banget ya, coba. Perjalanannya juga cukup lumayan. Bersama tim datang ke sini capek, memerlukan perjuangan yang cukup ekstra. RW adalah salah pengelola daerah yang tahu persis akan daerah Curug tersebut gitu. Nah, menurut konon katanya dulu pernah ada cerita bahwa ini suka dipakai yang namanya pemujaan. Nah, cerita singkatnya gimana ini Pak RW kalau misalkan dipakai pemujaan itu? Jadi kita itu Iya, campur. Ya, so, campur aja, mau Sunda mau Indonesia. kan abi ngarasin orang Sunda, tapi karena abi ke bahasa Sunda. Apa kan sanes mitos ya mah. Jadi anu dicarioskeun ke seseorang, ke seseorang anu pernah mengalami di dieu panggilan anu aya hal-hal anu janten curug teh kanggo pemujaan istilahna mah kanggo hayong kaya upami sebagian ieu mah. Janten abi panggilan anu merasa risihna janten di curug ieu dianggo pemujaan sareng aya syarat-syarat tertentu anu melanggar karena aturan agama tidak sesuai dengan norma agama ya. Aturan agama jangan orang lah ke kenging percaya karena hal-hal goib seperti ini sanes abi teu percaya mung anu di dieu berbenturan sareng agama kalau di kampung Kacil seueur para ulama janten di dia aya persyaratan anu kedah dilakukan ke seseorang anu berniat katakanlah hayong kaya jangan kedah melakukan hubungan suami istri layaknya suami istri bari atas sanes orang anu bersuami istri. Nah jantan panggilan eta anu tujuan orang luar beberapa curug keras di luar eta panggilan aya di orang-orang seperti gaduh hajat anu niat usaha dongkap ka curug. Ya menurut orang luar, orang luar, hai curug bisa jadi obat. Ya, itu cerita. Nah, cuman cerita. Ya. Cerita dari orang luar Kampung Kancil. Tapi benar. Alhamdulillah, pengen pamiko ayeuna abi teu percanten pamiko kanu hal-hal kieu. Tapi abi mangga siapa saja boleh orang cai curug bisa jadi obat. Mangga silakan saja. Seumpamanya memang sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Cuman jangan percaya bahwa di curug tempat pemujaan itu intinya. Ya. Jadi saya sedikit mengklarifikasi bahwa dulu pernah ada kejadian yang namanya informasinya berbaukan kontroversi atau negatif bahwa curug tersebut ini konon katanya suka dijadikan pemujaan. Ternyata diklarifikasi yang sebenarnya sama Pak RW itu bahwa di sini itu tidak ada yang namanya pemujaan atau mencari kekayaan dengan hal yang tidak sesuai dengan norma agama. Nah mungkin begitu ya Pak RT. Pak RW mohon maaf nih, saya selalu RT aja tapi mohon maaf. Nah ini ketinggian berapa meter Pak RW? 25 meter. 25 meter tingginya. 25 meter. Jadi sekarang jadi berubah dikarenakan ada perubahan tanah tanah longsor jadi berkurang ketinggiannya. Jadi ada kurang jadi tadinya 25 meter. Jadi sekarang berhubung 20 meter kali ya. 20 meter ada. Nah ini sobat ya, jadi saya sedikit mereview curug ini ngobrol-ngobrol sama Pak RW. Ternyata di sini itu ketinggiannya dulu 25 meter karena mungkin ada erosi dan sebagainya, jadi mengurangkan gitu. Oke, terima kasih Pak RW atas bincang-bincangnya. Jangan kemana-mana, terus ditelusuri curug. Pak RT. Pak RW. Pak RW, mohon maaf salah.